Pengertian hukum agraria. Hukum agraria adalah keseluruhan kaidah hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis yang mengatur tentang agraria. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria atau UPA, yang dimaksud dengan hukum agraria adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan sampai batas-batas tertentu termasuk juga ruang angkasa. Seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, serta ruang angkasa adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian menurut Sebakti dan Jitro Sudibyo, hukum agraria adalah keseluruhan dari ketentuan hukum, baik dari hukum perdata maupun hukum tata negara serta hukum tata usaha negara, yang mengatur hubungan-hubungan antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air, ruang angkasa, dan seluruh wilayah negara, dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut. Sejarah hukum agraria. Pada masa pra-UUPA atau sebelum 24 September 1960, hukum agraria di Indonesia bersifat dualistis. Hingga tahun 1959 berlaku hukum adat dan hukum perdata barat. Hukum yang berlaku berdasarkan hukum perdata barat ini tersusun dari sumber yang berasal dari pemerintah kolonial yang menguntungkan Belanda. Aturan agraria tersebut berlaku bagi golongan Eropa dan golongan Timur asing. Tanah mereka dinamakan tanah dengan hak-hak barat. Tanah dengan hak adat adalah yang tunduk pada tanah hukum adat yang berlaku khusus bagi bumi putra atau pribumi. Ada beberapa peraturan yang dihapus pasca terbitnya UPA, antara lain ada hak egendum, hak erpat, hak obstal. Kemudian yang kedua ada agraris wet, yang ketiga domain verklaring, yang keempat algemene domain verklaring, yang kelima ada domain verklaring untuk Sumatera. Maka terbitnya UPA menciptakan unifikasi hukum dalam bidang hukum agraria di Indonesia, sekaligus menghilangkan dualisme antara hukum adat dan hukum perdata barat. Dengan adanya UPA, maka hak ulayat hanya masih diakui sejauh tidak mengganggu dan atau menghambat pembangunan nasional untuk kepentingan umum. Asas-asas hukum agraria. Asas hukum agraria sudah termaktub dalam bab 1 Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA yang membuat tentang asas dan ketentuan pokok. Yang pertama pada pasal 1 ayat 1 yaitu asas kesatuan. Asas ini menyatakan bahwa keseluruhan wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian asas yang kedua pada pasal 2 ayat 1 dan 3 yaitu asas kepentingan nasional. Asas ini menentukan bahwa seluruh wilayah negara Indonesia dan kekayaan alamnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat Indonesia. Kepentingan nasional mendapat perhatian utama negara pada pasal 5, 7, 12, dan 13. Kemudian pada pasal 9 ayat 1 dan 2 yaitu asas nasionalisme. Asas ini membuat ketentuan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat berhubungan penuh dengan bumi, air, ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pada pasal 1 dan 2. Seluruh warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat beserta hasilnya baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Kemudian pada pasal 10 ayat 1, pasal 14 ayat 1 huruf A sampai E dan pasal 15 di situ termuat pada ada asas manfaat. Pasal 10 ayat 1 ditentukan bahwa setiap orang dan badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemasaran. Kemudian ada hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA itu. Berdasarkan pasal 16 UPA terdapat beberapa macam hak yang diakui oleh negara, yaitu yang pertama ada hak milik, hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan yang terakhir hak memungut hasil hutan. Tujuan hukum agraria. Hukum agraria memiliki tujuan, yaitu yang pertama
meletakkan dasar bagi penyuluhan hukum agraria nasional yang merupakan sarana untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi rakyat dan negara, terutama rakyat tani, dan dalam rangka menuju kepada masyarakat adil dan makmur. Kemudian kedua, meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan. Kemudian yang ketiga, meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.